Shalom, kita kembali lagi di Ngulik Teologi. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal seorang pahlawan Alkitab yang jujur aja sering banget ke-skip, tapi pelajarannya buat kepemimpinan itu dahsyat banget. Samgar. Dan pembahasan kita kali ini terinspirasi dari sebuah jurnal akademik yang keren banget dari Aska Aprilano Patinaja dan Stephen Roberto Talila di jurnal Charisteo tahun 2024. Coba deh, kalau saya sebut kitab Hakim-Hakim, nama siapa yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari Gideon, Simpson, atau Deborah kan? Ya, merekalah superstarnya di zaman itu. Kisahnya seru, dramatis, dan kita semua tahu. Tapi, di antara nama-nama besar itu ada satu nama yang kayaknya cuma numpang lewat. Cuma jadi catatan kaki doang. Samgar. Mungkin sebagian dari kita langsung mikir, hah? Siapa tuh? Nah, justru disitulah letak misteri dan kehebatannya. Dan ini dia, the whole story. Seluruh riwayat hidup Samgar yang dicatat di Alkitab, ya cuma segini. Satu ayat doang. Kelihatannya sepele ya, tapi percaya deh, dalam satu kalimat singkat ini, tersimpan pelajaran kepemimpinan yang luar biasa dalam. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi roadmap kita hari ini gini. Pertama, kita bakal lihat kenapa pahlawan satu ayat ini penting. Kedua, kita bongkar misteri namanya. Ketiga, kita analisis senjatanya yang unik banget. Keempat, kita tarik 3 pelajaran kepemimpinan praktis. Dan terakhir, ada panggilan buat kita semua. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, pahlawan satu ayat. Pertanyaannya, kenapa sih satu ayat ini signifikan banget? Kenapa nggak di-skip aja gitu sama penulis Alkitab? Nah, jawabannya ada di konteks zaman itu. Zaman hakim-hakim itu, wah, bener-bener roller coaster. Kacau balau. Israel tuh kejebak dalam siklus yang gitu-gitu terus. Mereka berbuat dosa, Tuhan izinin bangsa lain menindas mereka teriak minta tolong, terus Tuhan bangkitin seorang hakim buat nyelamatin mereka. Nah, di tengah kekacauan inilah, pahlawan-pahlawan yang gak terduga kayak Samgar ini muncul. Sekarang kita masuk ke bagian investigasi. Petunjuk pertama yang paling aneh, ya namanya sendiri. Karena di sini para ahli nemuin sesuatu yang jujur bikin kaget banget tentang identitas pahlawan kita ini. Jadi gini, menurut para ahli, nama Samgar itu kayaknya bukan nama Ibrani loh. Kemungkinan itu nama asing. Dan yang lebih bikin garuk-garuk kepala, Bin Anat itu artinya anaknya Dewi Anat. Hah? Dewi Anat itu dewi perangnya orang Kanaan. Aneh banget kan? Pahlawan Israel kok namanya nyambung ke dewa bangsa lain? Fenomena ini punya istilah keren, sinkretisme budaya. Intinya, zaman itu tuh, budaya Israel sama Kanaan udah campur aduk banget. Kayak gado-gado lah, mereka saling pinjem nama, kebiasaan, bahkan sampai nama dewa. Nah, nama Samgar ini jadi bukti nyata dari realitas sejarah ini. Jadi poin pentingnya apa? Gini, Samgar, sang pembebas Israel ini, kemungkinan besar bukan orang Israel asli. Dia itu seorang outsider, orang asing. Dan ini wow, pesannya dalam banget. Ini nunjukin kalau kedaulatan Tuhan itu nggak terkotak-kotak sama suku, ras, atau garis keturunan. Dia bisa pilih dan pakai siapa saja, bahkan orang yang paling nggak kita duga sekalipun, buat rencananya. Oke, dari misteri nama kita pindah ke misteri kedua, senjatanya. Kalau Daud punya katapel, Simpson punya tulang rahang keledai, nah Samgar ini punya alat pertanian. Coba bayangin deh situasinya. Di satu sisi ada orang Filistin yang kita tahu senjatanya canggih, mungkin udah pakai teknologi besi, mereka datang dengan kekuatan penuh. Terus, di sisi lain ada Samgar, sendirian, bersenjatakan alat yang biasa dia pakai buat ngurusin ternaknya. Jadi, tongkat lembu atau ox goad itu apaan sih? Ini bukan pedang atau tombak ya, ini cuma sebatang kayu panjang, kira-kira 2,5–3 meter. Ujungnya satu runcing buat nyolek lembunya biar jalan, dan ujung satunya lagi gepeng kayak pahat gitu, buat bersihin tanah dari bajak. Benar-benar alat kerja petani sehari-hari. Dan dengan alat seadanya itu, dia mengalahkan 600 orang. 600 orang, bukan orang biasa loh, tapi prajurit bersenjata. Coba deh kita resapi dulu skala kemenangan yang gila-gilaan ini. Dan disinilah kita lihat sebuah pola yang keren banget di seluruh Alkitab yang juga ditekankan di penelitian ini. Kemenangan umat Tuhan itu nggak pernah soal kecanggihan senjata atau kekuatan manusia, tapi murni soal kuasa Tuhan yang justru seringkali bekerja lewat hal-hal yang biasa, yang kita anggap remeh. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya.
Dari cerita super singkat yang luar biasa ini, para peneliti, Patinaja dan Talila, menyimpulkan ada 3 pelajaran kepemimpinan yang sangat praktis dan kuat buat kita. Pelajaran pertama, persiapkan diri dengan baik. Gini Famgar, itu jago pakai tongkat lembu bukan karena dapat ilham semalam suntuk, enggak. Dia itu petani, dia pakai alat itu setiap hari. Udah hatam lah, udah jadi bagian dari dirinya. Tuhan gak kasih dia pedang ajaib, Tuhan pakai skill yang udah Samgar asah lewat kerja kerasnya. Pesannya buat kita, kuasai tongkat lembu kita masing-masing, apapun itu. Skill kamu, talenta kamu, profesi kamu, asah terus. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan mau pakai itu buat sesuatu yang jauh lebih besar. Kedua, punya rasa percaya diri yang kuat. Coba bayangin, dia kan orang luar, tapi pas negaranya krisis, dia berani maju dan bertindak. Penelitian ini bilang PD-nya Samgar ini bukan sombong ya, tapi sebuah kesadaran akan potensi yang Tuhan tanamkan di dalam dirinya dan keyakinan akan panggilan Tuhan. Seorang pemimpin itu harus yakin sama kapasitasnya, bukan buat nyombong, tapi biar bisa fokus hadapi tantangan di depan. Dan yang terakhir, dan ini fondasinya, ini kuncinya dari semua kunci. Andalkan Tuhan. Sejago-jagonya Samgar pakai tongkat lembu, sekuat apapun mentalnya, ngalahin 600 prajurit itu ya mustahil bro. Gak masuk akal secara logika manusia. Kemenangan ini adalah bukti nyata kalau Samgar nggak ngandelin ototnya sendiri. Kisahnya dicatat sebagai kesaksian bahwa sumber kemenangan itu adalah kuasa Allah yang bekerja melalui seorang pemimpin yang bergantung total sama dia. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang balik ke kita. Terus, apa hubungannya sama hidup kamu dan saya di zaman sekarang? Saya mau tutup dengan kutipan langsung yang keren banget dari jurnal yang kita bahas. Bunyinya gini, Tuhan dapat membangkitkan para pembebas dari berbagai latar belakang dan memberdayakan mereka untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Kisah Samgar itu bukti hidupnya. Tuhan gak peduli latar belakang kita, status sosial kita, atau sumber daya kita. Maka coba deh renungkan pertanyaan ini. Apa ya tongkat lembu dalam hidup kamu? Keahlian, sumber daya, atau passion sederhana apa yang ada di tanganmu sekarang yang siap Tuhan pakai buat hal-hal yang luar biasa jika kamu serahkan kepadanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kisah pahlawan 1 ayat ini bisa menginspirasi kita semua untuk melihat potensi dahsyat dalam hal-hal yang biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.